Apakah kita perlu menghormati orang lain, baik dari segi perbedaan agama, budaya, suku, ataupun ras? Dan apakah kita harus berbuat baik kepada orang yang belum kita kenal? Untuk mengetahui jawabannya, marilah simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan pembacaan doa tersebut kita diberikan pemahaman yang mendalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai nama-nama Allah ataupun Asmaul Husna. Dan sekarang kita akan mempelajari mengenai pentingnya sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, Anda semua mampu untuk menganalisis makna dari tasamu, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Yang kedua, Anda semua mampu memahami nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pribadi, masyarakat, agama, dan bangsa. Selanjutnya, Anda semua mampu menyadari nilai-nilai tersebut untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya, Anda semua mampu menanamkan nilai-nilai tersebut dalam pola pikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah Anda semua mampu untuk mengidentifikasi contoh dari penerapan nilai-nilai tersebut. Sebelum melakukan pembelajaran, mengapa sih kita harus berperilaku baik? Ya, benar. Kita perlu berperilaku baik agar yang pertama, kita dihormati oleh orang lain. Dengan sikap terpuji dan akhlak yang baik kita terhadap orang lain, maka kita akan dihormati oleh orang lain. Yang selanjutnya, dengan nilai-nilai terpuji yang ada dalam diri kita mampu bagaimana cara kita menghormati orang-orang lain dan menghargai orang lain. Dan dengan adanya sikap saling menghormati tersebut, maka muncullah yang namanya masyarakat yang harmonis. Dan tak kalah pentingnya, dengan adanya perilaku terpuji ini, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai pentingnya perilaku terpuji dalam kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tasamuh atau toleransi. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi ini? Jadi toleransi itu adalah sikap menghargai dan menghormati atas setiap perbedaan yang ada pada diri kita dengan orang lain. Dengan ciri-ciri orang yang telah bertoleransi atau sudah bertasamuh ini adalah yang pertama, dia akan mampu menghormati orang lain, menghargai akan setiap perbedaan dan menyadari dari setiap perbedaan tersebut, dan dia tidak akan merendahkan orang lain dan tidak akan berperilaku sombong. Allah telah menyebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dari potongan ayat tersebut, terjemahannya adalah, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Nah, dari sana kita dapat pelajaran bahwasanya Allah menyuruh kita untuk dapat hidup berdampingan walaupun adanya perbedaan dan hidup damai dalam masyarakat.
Karena Allah telah menyebutkan di sana, kita terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan terdiri dari suku dan bangsa yang berbeda. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan toleransi ini? Kita bisa mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apakah Rasulullah merendahkan atau menyakiti orang-orang Yahudi dan Nasrani ini? Jawabannya adalah tidak. Malah Rasulullah ketika diberi ancaman ataupun diberikan kesusahan oleh orang tersebut dalam berdakwah, malah Rasulullah membalas dengan hal yang lebih baik. Nah, begitu jugalah kita menerapkan sikap toleransi ini dalam kehidupan kita kesehariannya. Poin selanjutnya adalah musawah atau persamaan. Siapa yang tahu apa itu musawah atau persamaan ini? Jadi musawah ini adalah sikap terpuji di mana seseorang itu memandang semua orang atau manusia itu memiliki kesamaan derajat, persamaan hak dan martabat. Karena kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu, mengapa pentingnya kita bermusawah atau pentingnya memandang kesamaan ini? Yang pertama, musawah ini adalah buah dari keadilan. Dia memandang semua manusia ini memiliki kesamaan derajat. Tidak ada yang membedakan. Yang selanjutnya, musawah ini memandang hak-hak manusia itu sama baik di mata hukum ataupun memiliki sama dalam derajat sosialnya. Tidak ada yang membedakan. Dan contoh, kita mendengar suara azan, lalu kita berjalan ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah. Di sana dalam bersolat berjamaah itu, tentu kita bersaf. Jadi dalam saf pertama itu bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki orang yang kaya. Yang saf kedua orang berpangkat tinggi, dan saf ketiga baru orang miskin. Apakah kita boleh melakukan hal seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Karena kita semua sama di mata Allah, dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, sambungan dari ayat tadi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang membedakan di antara kamu di mata Allah hanyalah tingkat ketakwaan kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tawasud. Tawasud atau pertengahan. Tawasud ini berasal dari bahasa Arab wasato yang artinya itu pertengahan. Secara bahasa kita bisa memaknainya dengan moderat. Sedangkan secara istilah tawasud ini adalah sikap terpuji yang diambil seseorang untuk tidak terlalu ekstrim dalam perbuatan ataupun ungkapannya. Jadi dia mengambil jalan yang tengah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikanmu, wahai orang Islam, sebagai umat pertengahan, dan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya umat Islam itu dijadikan sebagai umat pertengahan. Lalu bagaimana cara kita menerapkan sikap tawasud ini dalam kehidupan? Yang pertama, kita bisa dengan tidak menyiarkan agama Islam ini secara ekstrim atau perbuatan yang terlalu ekstrim atau ungkapan yang terlalu ekstrim. Jadi kita mengambil jalan-jalan yang tengah, tidak terlalu ekstrim pada suatu perbuatan dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kedua, kita tidak memberikan penghakiman atau hukuman kepada orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Dan kita juga bisa meningkatkan rasa persaudaraan dan sikap toleran terhadap sesama. Dalam pembahasan kita kali ini, tawasud ini terbagi juga menjadi 3 bentuk. Yang pertama, tawasud aqidah. Agama Islam sebagai agama pertengahan, maksudnya
agama Islam ini berada di antara pemahaman orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan dengan pemahaman Tuhan itu banyak. Nah, agama Islam ini pertengahannya, yaitu mengakui Tuhan yang Maha Esa atau hanya ada satu Tuhan. Selanjutnya, tawasul ibadah. Dalam perihal ibadah, Islam memakai kacamata syariat dan hakikat. Sebab syariat tanpa hakikat itu adalah sebuah kepalsuan, dan hakikat tanpa syariat adalah sebuah omong kosong. Jadi dalam persoalan ibadah, umat Islam itu menggunakan yang namanya syariat dan hakikat. Selanjutnya pada tawasul syariat. Di sini yang sering muncul permasalahannya adalah kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum atau kelompok. Yang mana harus didahulukan? Jadi umat Islam itu memandang bahwasanya kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan kelompok atau kolektif itu sama-sama harus dipenuhi. Namun, apabila terjadi pertentangan ataupun sebuah permasalahan, yang didahulukan adalah kemaslahatan kelompok atau umum. Yang terakhir, pembahasan kita adalah ukhuwah. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab akhu, yang artinya saudara. Jadi secara bahasa dapat kita artikan dengan persaudaraan. Secara istilah, persaudaraan ini adalah sikap terpuji dari diri seseorang yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama, atau rasa kemuliaan terhadap sesamanya. Dalam pembahasan kita kali ini, ukhuwah ini ada terbagi menjadi 4 bentuk. Pertama, ukhuwah al-uluhiyah atau ukhuwah kemakhlukan. Di semua makhluk ciptaan Allah adalah saudara. Yang kedua, ukhuwah al-insaniyah, ukhuwah atau persaudaraan dari setiap manusia yang merupakan keturunan Nabi Adam dan Hawa. Jadi itu semua adalah saudara. Yang ketiga, ukhuwah fi an-nasab al-wataniyah, ukhuwah atau persaudaraan dari keturunan dan kebangsaan. Jadi dalam kebangsaan itu adalah saudara. Seharusnya tidak ada yang dapat memecahkan dalam kebangsaan itu, karena semuanya adalah saudara. Yang terakhir adalah ukhuwah ad-dinul islamiyah. Inilah yang terpenting bagi kita, ukhuwah antar umat muslim, ukhuwah islamiyah. Dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 telah dijelaskan innamal mu'minuna ikhwan. Semuanya umat Islam itu adalah saudara. Jadi dapat kita pahami setiap umat Islam adalah saudara yang harus saling mendukung satu sama lain, karena dia adalah saudara. Jadi dalam persaudaraan umat Islam ini dapat diibaratkan dengan sebuah tubuh, yang mana apabila bagian yang lain itu merasakan kesakitan, maka yang bagian yang lain juga akan merasakannya. Begitu juga persaudaraan kita antar sesama umat muslim. Nah, untuk menciptakan persaudaraan tersebut, kita bisa melakukan dengan tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, ada yang namanya ta'aruf, saling mengenal. Jadi sebelum kita lebih jauh dalam hubungan persaudaraan itu, tentu kita harus saling mengenal antara satu sama lain. Yang kedua, tafahum, yang artinya itu saling memahami. Jadi setiap saudara yang ada di sekitar kita itu, kita harus saling memahami antara satu sama lain. Yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong menolong. Sudah semestinya sebagai saudara kita harus saling tolong menolong. Selanjutnya ada namanya ta'aluf. Ta'aluf ini adalah persatuan muslim. Jadi semua umat Islam atau muslim itu bersatu dalam bentuk persaudaraan. Yang terakhir ada namanya tafakul. Tafakul ini berarti memberikan keimanan dan keamanan, bukan rasa yang tidak membuat seorang itu nyaman, atau antar sama umat Islam itu membuat rasa keamanan dalam persaudaraan tersebut. Nah, demikianlah pembahasan mengenai pentingnya akhlak terpuji dalam kehidupan. Semoga Anda semua dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu sikap terpuji itu bisa dari bentuk toleransi, persamaan derajat, pertengahan, atau sikap moderat,
Dan yang terakhir adalah ukhuwah. Itu semua dilakukan untuk menciptakan yang namanya masyarakat yang harmonis. Apabila Ananda masih ada yang diragukan, bisa langsung ditanyakan. Dan untuk lebih memahami pembahasan kita pada hari ini, Ananda bisa menjawab semua pertanyaan yang telah disediakan di akhir video ini. Demikianlah, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.